Imron kemana Pak Imron? Kopi. Oh. Iya. Siangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin aba'ad. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Barusa Asri BK yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, di samping juga kita niat memakmurkan mushola yang telah kita bangun, mensiarkan ajaran agama Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, juga kita niat silaturahim, niat iktikaf, dan niat-niat yang baik yang lainnya. Semoga dengan sababiah berbagai macam nikmat baik yang ada di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita ampunannya dan mengabulkan segala hajat-hajat kita, memberikan kemudahan, kelancaran di dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan menjalankan segala perintah beliau, termasuk di dalamnya adalah perintah thalabul ilmi, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yang sampai saat ini mereka masih sedang
berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, juga saudara-saudara kita dan guru-guru kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah sakitnya segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istiqomah. Dan kita doakan pula anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, semoga mereka oleh Allah dikarunia umur panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan, dilancarkan dalam menuntut ilmu agama, dan diberikan oleh Allah kepada mereka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan mereka oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh-solehah yang berguna bagi agama terutama dan juga bagi umat. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, bali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana biwujudi al-mustafa adi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi ya ilahi marhaban marhaban
جود وبلغ كل ما قصد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي بجواري خير مقعد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan tali rutin hari Sabtu yang lalu sudah disampaikan pembahasan mengenai tumak ninah pada 4 tempat di dalam sholat, yaitu ketika rukuk, ketika iktidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud. Di 4 tempat tersebut itu diwajibkan kita tumaninah di dalam sholat yang kita kerjakan. Jadi tumaninah ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Oleh karena wajib, maka tidak boleh ditinggalkan. Karena apabila tumaninah di dalam sholat yang hukumnya wajib ditinggalkan, itu mengakibatkan sholat yang kita kerjakan oleh hukum dinilai tidak sah. Mengenai dalil tentang tumaninah, kalau kita buka hadis-hadis Nabi, banyak. Di antaranya terdapat dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah pada hola rajulun
Fasolla. Summa ja'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama. Faraddan Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Faraja wa shalla kama shalla. Summa jaa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama. Faqala sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Faraja wa shalla kama shalla. Maka Summa jaa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Faraja wa shalla kama shalla. Faqala, wallazi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila shalah fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Sumat al-dalika fi salati kulliha. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dahola telah masuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, ke dalam masjid. Jadi pada waktu itu Rasulullah masuk ke dalam masjid. Tentu yang dimaksud dalam hadis ini adalah Masjid Nabawi, yakni Masjid Madinah Al-Munawwarah, masjid yang telah dibangun oleh beliau bersama seluruh para sahabatnya ketika beliau sampai hijrah di kota Madinah. Padahal maka lalu masuk pula alaihi rajulun, maka lalu masuk pula ke dalam masjid tersebut seorang laki-laki. Fasolat, lalu si laki-laki tersebut mengerjakan sholat. Fasolat. Sumaja, setelah si laki-laki tersebut selesai mengerjakan sholat, kemudian dia datang atau menghampiri anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasallama, maka lalu ia pun mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun menjawab salam si laki-laki tersebut. Jadi si laki-laki tersebut setelah selesai melaksanakan sholat, dia menghampiri Rasulullah seraya mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita menjawab salam, al-samsiahnya jangan dihilangkan. Jadi waalaikumsalam, mussalam, mussalam, waalaikumsalam, itu al-samsiahnya jangan dihilangkan. Jadi menjawabnya jangan waalaikumsalam, jangan. Tapi jawaban yang benar sesuai dengan tulisan adalah waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jadi kita harus membiasakan bacaan yang benar, jangan dibalik, jangan membenarkan biasaan yang salah.
Nah, bacaan yang salah kita biasakan, kita praktekkan, sementara yang benar malah justru nggak dipraktekkan. Jadi waalaikumsalam. Pak Adam kalau jawab salam waalaikumsalam apa waalaikumsalam? Jujur. Pasti waalaikumsalam ya. Itu al-samsiahnya dihilangkan. Coba lihat tulisannya. Tulisannya waalaikum assalam. Kalau diwasol jadi waalaikumsalam. Jadi di kalimat assalamnya ada alif lam samsiah. Jadi waalaikumsalam. Karena itu alif lamnya mengandung makna, mengandung arti. Jadi kalau dihilangkan berubah artinya. Itu menurut ilmu balaghah, itu alnya al lil istighraq, gitu. Mentakdirkan lafaz kullu. Jadi seluruh keselamatan baik dunia maupun akhirat, gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya si laki-laki tersebut, lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada si laki-laki itu, kata beliau, irji, kembali engkau ke tempat sholatmu, di mana tadi engkau sholat di situ, kembalilah ke tempat sholatmu. Fasoli, lalu engkau sholat lagi, artinya ulangi sholatmu. Fa'inaka, karena sesungguhnya engkau, kata Nabi, lam tusolli, itu belum mengerjakan sholat. Nah, ini kan kenyataan nih, terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau secara kasat mata, bukan secara ilmu, secara kasat mata orang tersebut sudah mengerjakan sholat. Setelah sholat ia menghampiri Rasulullah, tapi ternyata oleh Rasul disuruh kembali ke tempat sholatnya dan disuruh mengulangi sholatnya. Dan Rasulullah mengatakan, Pak innaka lam tusolli, sesungguhnya engkau belum mengerjakan sholat. Karena Rasulullah melihat sholat si laki-laki tersebut nggak beres, nggak benar, nggak tumanina, sholatnya tergesa-gesa, terburu-buru. Kan kita dilarang melakukan sholat, mengerjakan sholat menyerupai 3 hewan. Pertama, menyerupai burung. Burung yang mematuk apa tuh? Makanan ya. Cepat kan, atau menyerupai ayam yang mematuk beras, cepat sujudnya gitu kan, nggak ada tumanina. Yang kedua, kita dilarang mengerjakan sholat menyerupai anjing yang depak. Depak itu apa sih bahasa Indonesia? Depak. Depak kan bahasa Sunda ya. Ya pokoknya begitu deh. jadi kedua tangannya dibentangkan bukan kedua tangan, kedua kaki bagian depannya dibentangkan ke arah muka ke depan. Itu namanya depak kalau bahasa Sunda ya. Nah, kita nggak boleh ketika kita bersujud seperti anjing yang depak. Jadi kedua tangan kita dibentangkan ke depan begini nih. Jadi bukannya begini tapi begini, nggak boleh. Itu menyerupai anjing depak. Yang ketiga, kita nggak boleh mengerjakan sholat menyerupai onta yang akan berdiri. Onta kalau mau berdiri, perhatikan, dia mendahulukan pantatnya, mendahulukan bujurnya. Nah, ada juga orang berdiri ketika selesai sujud yang kedua atau ketika selesai duduk istirahat, dia berdiri kan untuk melakukan rakaat kedua. Nah, dia mendahulukan pantatnya. Di pantatnya dulu yang bangun. Nah, itu seperti onta mau berdiri. Nah, kita dilarang melakukan sholat menyerupai 3 hewan seperti itu. Jadi sholat itu nggak asal sholat, nggak asal melakukan gerakan, tapi ada aturannya, ada ketentuannya, gitu, ada keterangannya. Nah, kita lagi berusaha untuk mengerjakan sholat sesuai dengan sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau memerintahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli."
Kata beliau, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maksudnya contoh sholatku. Jadi kalau kita bisa mencontoh sholat Rasulullah, insya Allah sholat kita benar. Karena Rasulullah nggak mungkin sholatnya salah. Gerakan-gerakan sholat Rasulullah berdasarkan petunjuk Allah, berdasarkan bimbingan tuntunan dari Allah melalui wahyu. Nggak sembarangan, nggak asal gerak tanpa pengetahuan. Sujud ya sujud aja, nggak tahu sujud itu maksudnya apa, bagaimana, apa syaratnya, ada berapa rukun syarat sujud, ada berapa rukun sujud, nggak tahu, ya sujud aja. Nah, nggak seperti itu, tapi didasari ilmunya. Sujud yang benar seperti apa kesunahan di dalam sujud. Nah, kita paham semuanya gitu. Jadi sehingga setiap gerakan di dalam sholat itu kita benar-benar paham hukumnya, paham rukunnya, paham sunah-sunahnya, paham syarat-syaratnya dan sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lanjutkan pembahasan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Farja'a, maka lalu si laki-laki itu pun kembali ke tempat sholatnya. Wa sholat, dan ia mengerjakan sholat atau mengulangi sholatnya. Kama sholat, sebagaimana sholat yang pertama. Dia ulangi sholatnya, tapi tetap sholatnya sama seperti sholat yang ia kerjakan di pertama. Nggak ada perubahan, sama persis seperti sholat yang dikerjakan yang pertama tadi. Akhirnya dia nyamperin Nabi lagi, ngucapin salam lagi kepada Nabi, dan Rasulullah menjawab salamnya lagi. Dan Rasulullah memerintahkan lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau ke tempatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat, sholatmu belum benar, ulangi lagi. Kalau bahasa kita begitu, cuma bahasa Rasulullah irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kalau bahasa kita mah balik lagi loh ke sono, sholat lagi loh, gak benar sholatmu, gitu kalau bahasa kita. Akhirnya untuk kedua kalinya si laki-laki tersebut kembali ke tempatnya dan mengulangi sholatnya untuk yang kedua kalinya. Setelah beres, si laki-laki itu datang lagi menghampiri Rasulullah lagi, dan Rasulullah pun masih bersabda, kata beliau, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi engkau ke tempat sholatmu dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Berarti kalau kita simpulkan, sholat yang telah dikerjakan oleh si laki-laki tersebut menurut Rasulullah enggak benar. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa kamu belum mengerjakan sholat. Artinya kamu belum menggugurkan kewajiban sholat, karena sholatnya dinilai enggak benar, enggak sah. Makanya Rasulullah memerintahkan agar ia mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Dan ia pun mengulangi sholatnya untuk yang ketiga kalinya. Namun tetap nggak ada perubahan. Sholat yang dilakukan untuk yang ketiga kalinya masih sama seperti sholat yang pertama dan kedua. Akhirnya si laki-laki tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata si laki-laki itu, walladzi ba'asaka bil haqq, demi zat Allah yang telah mengutus engkau sebagai rasul dengan hak, ma uhsinu ghairahu. Ya Rasul, aku tidak bisa mengerjakan salat yang lebih baik dari itu. Jadi artinya ya seperti itulah salatku, begitu salatku seadanya. Fa'alimni, maka oleh karena itu ya Rasul, kata si laki-laki itu, ajarkanlah kepadaku tentang tata cara mengerjakan sholat yang benar. Nah itu, ini hadis yang menjadi dasar hukum, yang menjadi landasan hukum, yang menjadi dalil bahwa di dalam sholat kita diwajibkan tumaninah. Karena kelanjutan hadis tersebut berbunyi begini,
Faqala, maka lalu Rasulullah SAW bersabda kepada si laki-laki itu. Kata beliau, ija, apabila kumta engkau berdiri ila sholati, untuk mengerjakan sholat, kata beliau, pakabir, maka bertakbirlah engkau. Allahu Akbar. Nah, takbir pun enggak asal takbir, kita harus paham, harus ngerti. Pertama, apa status hukum takbiratul ihram? Yang kedua, gitu, ada berapa macam yang disunahkan dikerjakan ketika kita melakukan takbiratul ihram? Itu banyak kalau kita buka kitabnya, banyak kesunahan-kesunahannya. Terus yang ketiga, setelah takbiratul ihram kita disunahkan meletakkan kedua tangan kita apa? Di dada, apa di bawah dada, di atas pusar, atau pas di pusar, nah, dan seterusnya. Nah, itu semua akan dapat kita ketahui kalau kita ngaji, kalau kita buka hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kalau kita buka keterangan-keterangan dari para alim ulama ahli fikih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa qara, kemudian bacalah olehmu, kata Nabi, ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Maksudnya, setelah engkau bertakbiratul ihram, lalu engkau baca surah Al-Fatihah yang hukumnya wajib. Jadi dalam hadis ini yang disebutkan rukunnya aja, sunahnya nggak disebutkan. Nanti sunnah itu di pembahasannya ada di hadis yang lainnya, seperti doa iftitah dan sebagainya. Ini yang disebutkan dalam hadis ini yang hukumnya rukun, yang pokok-pokoknya saja. Kemudian kata beliau, sumarka, setelah engkau selesai membaca Fatihah, termasuk membaca surah yang hukumnya sunnah, Fatihah, sumarka, kata beliau, kemudian rukulah engkau, hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau benar-benar tumak ninah di dalam ruku. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi tumak ninah dalam ruku yang pertama, tumak ninah di dalam sholat yang pertama adalah ketika ruku, itu yang pertama. Sumarfa, kemudian bangkitlah engkau dari ruku, hatta tak tadilah qaiman, sampai engkau benar-benar berdiri tegap. Wafi riwayat Ibnu Majah hatta tatma'inna qaiman, dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sampai engkau benar-benar tumakninah di dalam berdiri ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, di situ ada tumakninah. Diam sejenak, tenang sebentar, jeda dulu. Sumasjud, kemudian setelah engkau i'tidal dan engkau tumakninah di dalam i'tidal, sumasjud, kemudian sujudlah engkau. Sujud yang pertama berarti hatta tatma'inna syadidan, sampai engkau benar-benar tumakninah di dalam sujud. Nah, ini yang ketiga. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Jadi tumanina dulu. Setelah kita selesai membaca tasbih 3 kali, jangan langsung bangkit dari sujud, tumanina dulu, jeda dulu. Itu wajib hukumnya. Tumanina itu untuk memisahkan antara rukun sholat yang satu dengan yang lainnya, supaya enggak langsung nyambung, terpisah gitu. Kalau enggak ada tumanina langsung nyambung otomatis. Nah, begitu. Kemudian sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian apabila engkau telah selesai mengerjakan sujud yang pertama dan engkau tumakninah di dalamnya, maka lalu bangkitlah engkau dari sujudmu, bangunlah engkau dari sujudmu, duduklah engkau,
sampai engkau benar-benar tumanina ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Allahu Akbar, sujud yang kedua dan seterusnya. Summa, kemudian kata Rasulullah, if'al, lakukan, jalika tata cara sholat seperti ini. Cuma al jalika bis sholati kuliha, di dalam seluruh sholat. Jadi Rasulullah mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada si laki-laki tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita simpulkan hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, juga ada di dalam kitab Sahih Muslim. Yang nggak ada kitabnya, kita nggak punya, nggak ada di rumah. Kalau kita mau beli kitab hadis Sahih Bukhari itu 30 juz, apalagi sarahnya 40 bari. 30 juz itu harganya bisa 3 juta, 30 juz. Para jamaah yang dimuliakan, dan itu kitab di Indonesia jarang, ada di Mekah, di Timur Tengah adanya. Walaupun ada di Indonesia jarang, susah nyarinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita simpulkan bahwa hadis tersebut menerangkan di dalam sholat kita wajib tumanina pada 4 tempat. 1, di dalam ruku, 2 di dalam iktidal, 3 di dalam 2 di dalam ruku. Ya, itu tidak benar ya? Ya benar kan? 3 di dalam sujud, 4 ketika duduk di antara dua sujud. Tapi masih ada 6 tempat yang kita juga harus berhenti sejenak, diam sebentar, tenang sejenak, atau jeda dulu. Tapi yang 6 ini hukumnya sunnah, yang disebut saktah. Jadi di dalam sholat itu ada 2 istilah, ada tumakninah, ada saktah. Baik tumakninah maupun saktah itu dua-duanya sama, diam sejenak, tenang sebentar, cuma beda status hukum. Kalau tumakninah hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan, adanya pada 4 tempat tadi. Tapi kalau saktah hukumnya sunnah, ada pada 6 tempat. Apabila ditinggalkan pun tidak berpengaruh terhadap sahnya sholat. Namun kalau ditinggalkan menunjukkan sholatnya nggak sempurna, gitu aja. Insya Allah kita lanjut lagi pembahasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita semakin berkurang. Manakala ajal datang, dosa kita sudah bersih, diampuni oleh Allah SWT, dicuci dengan sebabiah, kita duduk di majelis ilmu setiap hari Sabtu. Dan mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena apabila kita bisa mengerjakan ibadah kepada Allah dengan sempurna, terutama sholat fardu waktu, insya Allah seluruh amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia tidak akan sia-sia, akan diterima oleh Allah dan akan diberikan pahalanya masing-masing nanti di dalam surga, insya Allah. Baik para jamaah, mari kita tutup pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal bar astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman hadana wa hadainahu ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana rabbana zidna ilman nafi'a wal hidayah wal barakah nas'aluka sihhah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salama was sa'adah fid dunya wal akhirah lana wa li jami'i ahli baitina wa auladina kullihim wa ijratina wa dzurriyyatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khair khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.